Perkenalkan, nama saya Axel Skema Pandin dengan NRP 2372041. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, hasil dari web yang saya bikin untuk tugas besar. Jadi latar belakang dari web yang saya buat ini adalah dengan karena sering sering berjalannya waktu, dunia makin berkembang, jadi kita juga harus berkembang. Dengan itu saya juga sebagai manusia harus juga berkembang dan membuat web e-commerce untuk menjual barang-barang teknologi yang terbaru maupun eh, dengan barang-barang yang berkualitas. Tujuan saya membuat web ini adalah untuk meningkatkan kesadaran merek dan membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan identitas merek yang kuat. Eh, Kemudian sini ada fitur-fitur dalam tampilan webnya. Yang pertama itu ada navigasi bar tentang toko, menu, dan kontak. Mari kita lihat. Ini tampilan awal dari webnya. Di sini saya eh, kasih dulu navbar yang berisi tentang home, tentang kami, menu, kontak, ada icon keranjang, dan icon untuk dark mode. Dalam tampilan awal, ketika kita scroll, maka ada eh, animasi. Animasi saya buat ini bernamakan parallax. Kemudian di bawahnya ada untuk membeli atau buy now. Ketika kita mengkliknya, langsung masuk ke dalam menu kami. Lalu di bawahnya lagi ada kontak untuk menghubungi eh, kami jika terjadi sesuatu apapun. Lalu di bawahnya lagi di sini ada footer. Footer ini berisi tentang eh, media sosial. Lalu ini untuk seperti di navbar. Ketika kita klik langsung ke dalam page-nya. Dan di sini ada copyright-nya. Lalu lanjut ke dalam tentang kami. Seperti yang dilihat, saya menambahkan animasi saat mengkliknya. Dan tentang kami ini berisi tentang eh, kenapa memilih store kami dan eh, penjelasan tentang store kami atau toko kami. Lanjut ke dalam menu. Dalam menu saya juga menambahkan animasi. Animasi saya yang pakai itu dari AOS. Bisa di searching dalam Google. Itu untuk animasi. Lalu dalam menu kami ini eh, saya memasukkan etalase-etalase barang-barang yang saya jual. Dalam web ini saya menjual baru 4. Seperti yang dilihat ada AirPods, iWatch, iPhone 15, dan PS4 wireless controller. Menu kami juga ini eh, ketika kita mengklik tombol keranjang dalam sini, kita bisa memasukkannya ke dalam keranjang di navigasi bar ini. Kita lihat contohnya. Sini juga saya menambahkan JavaScript untuk perhitungan dan tampilannya agar bisa jadi seperti ini. Eh, Ketika kita mengklik kartnya, kita tersedia untuk ke dalam checkout. Dan di sini saya juga memakai JavaScript untuk perhitungannya. Jadi ketika kita menambahkan mengklik tombol tambah ini, kita bisa tambah satu lagi dan total pun bertambah. Ketika kita mengklik tombol minus ini, kita bisa mengurangi satu, seperti remove. Dan ketika eh, 0, tidak ada eh, barang yang kita masukkan ke dalam keranjang, saya kasih cart is empty, tulisan cart is empty.
agar bisa tahu ini eh, ada atau tidak dalam keranjangnya. Lalu di sini kontak, kontak itu tadi yang di dalam home. Ketika kita pencet kotak, dia langsung ke dalam kontak. Di sini kita bisa mengisi nama, email, nomor handphone. Lalu di sini ada tertera alamat toko kami. Lalu di sini yang terakhir adalah fitur dari dark mode sendiri. Dark mode ini sendiri saya taruh dalam navigasi bar eh, dan ketika kita klik maka akan terjadi seperti ini dalam tampilan gelap. Ketika kita klik lagi maka akan terjadi tampilan terang. Lalu di sini juga web kami menyediakan responsive design. Jadi responsive design itu ketika kita membuka webnya tidak hanya di dalam laptop atau desktop saja yang bisa melihatnya, tetapi dalam mobile seperti handphone maupun tablet kita bisa melihatnya. Kita buka seperti ini, kita inspect seperti yang kita lihat ketika kita menurunkan resolusinya, maka dia akan mengecil, terus mengecil, terus mengecil dan mengecil. Sama seperti navbarnya, eh, karena navbarnya saya ambil dari Bootstrap, dia akan langsung otomatis responsif dan eh, menampilkan hamburger menu. Ketika kita mengklik hamburger menunya, maka navbar yang tadi kita tampilkan, maka terjadi di hamburger menu ini. Lalu eh, ketika kita scroll juga semuanya sudah terjadi responsif. Eh, dalam tampilan handphone mungkin seperti ini. Kita masuk ke dalam tentang kaminya. Tentang kaminya juga responsif. Dalam menu eh, etalasenya jadi mengecil sehingga turun ke bawah. Ketika kita klik keranjangnya juga itu eh, responsif seperti ini bisa dilihat dalam tampilan HP. Lalu yang terakhir di sini saya akan menyimpulkan dan saran. Eh, Jadi kesimpulannya, web e-commerce memungkinkan pelanggan untuk mengakses produk dan layanan dari mana saja di dunia ini. Ini juga membuka peluang bisnis global dan meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen. Kemudian, karena teknologi terus berkembang, membawa inovasi ke dalam pengalaman e-commerce, fitur-fitur seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan reality virtual semakin meningkat cara pelanggan berinteraksi dengan platform e-commerce. Juga dalam web e-commerce ini, keamanan dan perlindungan privasi menjadi perhatian utama dalam transaksi online. Penggunaan teknologi enkripsi, sertifikasi keamanan, dan kebijakan privasi yang jelas sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan. Eh, Juga sarannya, meskipun ada kemajuan dalam keamanan e-commerce, tantangan keamanan seperti serangan cyber dan penipuan tetap menjadi resiko dalam
web e-commerce ini. Perlindungan terus-menerus dan pemantauan keamanan menjadi esensial. Jadi eh, dalam web e-commerce ini kita bisa mendapatkan kemudahan juga, tetapi kita juga bisa mendapatkan risiko yang tinggi eh, kalau kita tidak menjaga perlindungan privasi web dari web e-commerce itu tersebut. Mungkin sekian sekian itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.